Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Untuk Engkau berbicara, menegur, mengoreksi setiap kami pada sore hari ini. Kami mau Tuhan, keluar dari ruangan ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami mempunyai pengalaman dengan Engkau. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau ke surga? Siapa yang mau duluan? Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara sepanjang hari ini. Oke, sore hari ini saya mau share satu isu buat saudara-saudara yang namanya orientasi. Karena seringkali orientasi ini membuat kita salah tiba di tempat tujuan. Ya, langkah kita salah, keputusan yang kita ambil salah. Itu semua akibat orientasi. Dan sore hari ini sebenarnya karena ini kebaktian terakhir, saya janji jam 8 malam saya udah selesai. Yang amin cuma di sini jadi nggak jadi, ya 40 menit selesai. Saya mau saudara-saudara semua belajar dari supir Grab driver. Supir Grab driver, supirnya 2 kali. Kita belajar dari Grab driver yang kalau dia sampai di rumah kita dan dia telepon selalu ada 2 alasan. Alasan pertama dia udah sampai. Alasan kedua dia nyasar. Betul apa betul? Dan dia kalau nyasar dia ngomongnya gini, Pak, saya udah sesuai titik. Tapi saya di depan pagar merah, sementara notes yang saya terima dari Bapak, pagar rumah Bapak warna putih. Nah, Grab driver selalu mau sesuai titik. Dia nggak pernah mau nyasar, dia mau sesuai titik. Nah, seringkali kita orang Kristen, nyasar itu masuk akal, nyasar itu normal. Tapi seringkali waktu kita nyasar, kita nggak mau kembali ke sesuai titik. Kita malah main sandiwara, ya. Kita malah main sinetron. Kita mulai pura-pura hidup kita oke-oke aja, padahal kita lagi nyasar. Dan saya mau beritahu saudara, ya, walaupun kita nyasarnya udah kejauhan, kita nggak tahu caranya balik ke Tuhan. Saya cuma mau katakan buat saudara sore hari ini, yuk kita perbaiki orientasi kita. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan saya. Tinggal telepon dia dan bilang, Tuhan, Sherlock, saya udah kejauhan nyasarnya. Dan saya percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menyambut saudara dan saya selalu. Ya, ingat nama Tuhan seperti menara yang kuat, orang selamat kalau lari ke sana. Oleh sebab itu sore hari ini kita akan bersama-sama memperbaiki orientasi kita. Oke, kita akan lihat sama-sama kitab Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasalnya yang kedua, itu judul perikop di atasnya Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara yang hadir pada sore hari ini sudah pada tahu cerita ini. Karena ini adalah sekali-kalinya Yesus marah
dan dia marahnya pakai fisik. Bisa dibuktikan di ayat ke-15, yang bikin cambuknya itu Yesus sendiri, yang jungkir balikin meja Yesus sendiri. Yesus gak suruh, Pet, tolong dong bikinin cambuk, enggak sama sekali. Yesus gak suruh, Nes, tolong jungkir balikin meja, enggak sama sekali. Tapi dia buat semuanya sendiri. Dan ini membuktikan bahwa hari itu dia marahnya luar biasa. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus bisa segini marah? Petrus, muridnya Yesus, pernah menyangkal. Dosa nyangkal itu mengerikan, saudara. Saudara tahu nyangkal kan? Kita datang ke reuni SMA sama istri, ditanya sama teman-teman, siapa tuh? Kita bilang, kenalin nih adik gue. Itu nyangkal. Nyangkal tuh mengerikan. Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus gak pernah cambuk Petrus. Yudas berkhianat sama Yesus, tapi Yudas gak dibanting sama Yesus. Siapa yang paling nyebelin? Orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam mereka mengajukan pertanyaan buat Yesus, sifatnya selalu pengen menjatuhkan Yesus. Nyebelin nih kelompok ini. Yesus sebel sama mereka, pernah dikecam sama Yesus, tapi Yesus gak main fisik sama ahli Taurat, sama orang-orang Farisi. Nah pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Nah yang pertama kita mesti tahu adalah begini, peristiwa ini terjadi di halaman bait Allah. Karena zaman dulu gak ada yang boleh masuk ke bait Allah, cuman imam besar sama imam-imam. Jadi ini terjadi di halaman bait Allah. Dan saudara, tolong ingat baik-baik, halaman bait Allah zaman itu punya fungsi untuk memperkenalkan Allah Yahweh ke bangsa-bangsa lain. Tiba-tiba hari itu situasinya jadi kayak pasar. Dan ternyata kemarahan Yesus mengandung arti yang dalam. Yesus kayak mau kirim pesan untuk generasi hari ini dan untuk generasi mendatang. Bahwa pedagang di mana-mana punya dua mentalitas. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya mana. Betul apa betul? Pedagang gak pernah cari rugi. Pedagang selalu cari untung. Ada proyek rugi gitu terus ada pedagang, saya ikutan dong proyek itu. Gak ada. Semua pedagang selalu pengen mengeruk keuntungan. Nah, di sistem perdagangan gak apa-apa bikin gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau gituan dibawa masuk ke rumah Tuhan, nah ini yang bahaya. Tanpa kita sadari, pendekatan kita sama Tuhan adalah pendekatan yang namanya untung dan rugi. Kalau menguntungkan, saya akan rajin datang, Pak. Ya. Kalau menguntungkan, saya akan memberi lebih banyak. Kalau menguntungkan, saya akan komitmen, Pak. Tapi kalau rugi, kita bisa jawab masing-masing. Sore hari ini, yuk kita belajar dari teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, sampai dipanasin 7 kali lipat. Sampai orang-orang yang baru deket aja belum masuk, udah mati kebakar. Mereka komennya gini, kami percaya Allah yang kami sembah, sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Kalimat berikutnya keren banget. Tapi jika tidak, kami gak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Ini 3 anak muda gak memberikan kondisi apapun sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keputusannya Tuhan, kami tetap mencintai Tuhan. Kita juga bisa belajar dari Nabi Habakuk. Ya, Habakuk 3 ayat yang ke-17 jelas dikatakan kalau pakai bahasa sekarang, walaupun gak ada panen, walaupun kebun anggur tidak berbuah, tapi saya akan tetap bersorak-sorai kepada Allah saya. Ini adalah orang-orang yang gak memberikan kondisi, gak mempertanyakan Tuhan sama sekali. Nah seringkali kita kebalik, kita maunya untung, waktu rugi kita mundur pelan-pelan. Yang pertama, mentalitas pedagang yang kedua adalah pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul? Toko sebelah tutup jam 3, kita jam 4 dong ya. Toko sebelah tidak ada layanan delivery, kami deliverynya ada.
Oke. Toko sebelah parkiran cuma cukup 60 motor. Oh, kita 100 motor dong. Ya. Sekali lagi, dalam sistem perdagangan gak apa-apa bikin gitu-gituan, gak apa-apa. Persaingan sehat itu namanya. Yang bahaya kalau dibawa masuk ke rumah Tuhan. Ini yang bahaya. Ingat, Yesus gak suka sama gini-ginian. Dan itu kepengaruh sama orang Kristen sampai hari ini. Ya, kita masuk ke rumah Tuhan, kita cuman saing-saingan satu dengan yang lain. Saya memberi lebih banyak ya daripada kamu, saya lebih tahu ayat banyak dibanding kamu. Ya, saya ngerti Alkitab lebih dari kamu dan seterusnya. Terjadi. Makanya habis Yesus marah, murid-muridnya teringat dengan perkataannya pemazmur, Raja Daud. Yuk kita lihat sekali lagi ayat yang ke-17. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya kita datang ke rumah Tuhan dengan mentalitas seperti ini. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Tuhan, saya datang ke rumah Tuhan, ya, apapun yang terjadi Tuhan, tolong hanguskan saya. Hanguskan sifat-sifat yang belum beres di hadapan Engkau. Hanguskan semua karakter yang belum berkenan di matamu. Proses saya, bentuk saya. Seharusnya gitu. Kita masuk ke rumah Tuhan, bersedia untuk dirubah. Lumayan yang amin satu. Saya punya satu follower baru. Sekarang, saya akan kasih lihat buat saudara-saudara cerita bersambung di dalam Alkitab kita yang hopefully ini akan memperbaiki orientasi kita. Akan membuat kita kembali sesuai titik, kembali ke alamat yang tepat. Oke, yuk kita lihat sama-sama Lukas 18. Ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lukas 18. Itu judul perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saya percaya semua saudara juga sudah tahu cerita ini. Dan cerita ini juga dicatat di Injil Markus, pasal yang ke-10. Nah, bedanya Markus sama Lukas, Markus menulis orang ini ada namanya. Ya, biasanya Lukas itu lebih detail, saudara. Ya, karena dia dokter, tapi nggak tahu kenapa di cerita ini Markus yang lebih detail. Disebut pula nama papanya. Nama pengemis yang buta ini Bartimeus, papanya namanya Timeus. Nah, yang nggak dicatat oleh Markus dan Lukas adalah orang ini terkena kusta. Nggak dicatat. Dari mana Pak Jesse tahu? Dari bukti yang ada. Satu, dia tinggal di pinggir kota. Orang zaman dulu kalau terkena kusta nggak boleh tinggal di pasar legi. Mesti nyingkir, nggak boleh tinggal di tengah kota, nggak boleh. Ya, mesti nyingkir ke pinggir kota. Dan dia punya dress code baru, namanya jubah. Dan jubah pengemis zaman dulu itu unik. Harus lewatin jari tangan, lewatin jari kaki, dan ada hoodie-nya. Hoodie zaman sekarang cuma lewatin mata. Mereka zaman dulu mesti lewatin dagu. Ditutup semua. Karena apa? Badannya penuh dengan lepra. Yang ketiga, dia tinggal di pinggir kota, nggak kayak sekarang. Pinggir kotanya Solo mungkin Sukoharjo. Ya.
Zaman itu benar-benar tinggal di pinggir jalan, di pinggir kota. Gak punya rumah, homeless. Nah, dia akhirnya punya profesi baru, namanya pengemis. Jadi ini adalah ciri-ciri atau bukti-bukti otentik orang ini terkena kusta. Nah, hari itu Yesus lewat. Ya. Dan waktu dia tahu Yesus lewat, dia menjerit, "Anak Daud, kasihanilah aku." Disuruh diam, dia tetap menjerit. Sampai Yesus tercuri perhatiannya, Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Dipanggil sampai di depan Yesus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal. Mahal pertanyaannya. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Wih. Saudara misalnya baru bangun tidur, kucek-kucek mata, tiba-tiba pas buka ada Yesus di kamar. Hah? Terus Yesus tanya gitu, kira-kira saudara jawab apa? Baru kucek-kucek, baru bangun, benar-benar baru bangun. Ya, kucek-kucek mata ada Yesus, terus Yesus nanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Saudara buka mata, ada Yesus, ya ampun, tolong dong beliin ayam Malioboro. Yang bakar sama yang goreng, sambal ekstra, kita gitu jawabnya? Enggak mungkin, enggak penting. Hah? Ini pertanyaan mahal soalnya. Ya. Dan pengemis ini Bartimius juga ditanya pertanyaan mahal. Tapi dia menjawabnya, bayangin, semua yang hina ada di dia. Dia kusta, dia buta, dia pengemis, dia segala macam, dia homeless. Semua yang hina ada di dia. Dia bisa aja jawab, Tuhan saya mau unta dong 10. Ya, atas nama saya semuanya. Dia bisa kayak gitu. Tapi hari itu dia menjawab, Tuhan, aku pengen melihat. Dan mujizat terjadi. Sekali lagi, ini adalah cerita yang luar biasa di Alkitab saudara dan saya. Tapi sore hari ini, saya ingin membahas cerita ini dari angle yang berbeda. Yuk kita lihat lagi ayat yang ke-36, coba lihat. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Stop sampai di situ. Pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada benda. Betul. Pemberian-pemberian, materi. Ya. Jadi pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada barang-barang. Pemberian-pemberian, apa itu? Nah, tanpa kita sadari, sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama, ya, tanpa kita sadari, pendekatan kita sama Tuhan Yesus seringkali adalah pendekatan yang namanya apa itu. Kita mau dekat Tuhan Yesus karena ada apanya. Gereja lain. Kita cuma mau deketin Yesus karena ada maunya aja kita. Kita selalu datengin Tuhan dengan pertanyaan, apakah Tuhan bisa sembuhin saya? Apa Tuhan bisa bayarin utang saya? Kita selalu deketin Yesus dengan pertanyaan ini, apa itu? Kita mempertanyakan pencipta dari bumi ini. Hah? Kita tuntut dia dan akhirnya mental kita jadi mental pengemis. Kita punya segalanya, tapi kita mentalnya pengemis. Ingat saudara, miskin adalah sebuah keadaan yang bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi ngemis itu mentalitas. Jangan saudara cocok logi, miskin pasti ngemis. Enggak. Saya ketemu orang punya segalanya masih ngemis kok. Apalagi sama Tuhan. Jadi ngemis ini mentalitas, bukan keadaan. Kita punya segalanya loh. Masih roaming. Menurut saudara kita survive pandemi 2 tahun lebih. Masih sehat sampai hari ini. Itu berkat Tuhan atau gimana? Itu berkat Tuhan. Saudara bangun pagi gak kenapa-napa tadi. Sehat walafiat, masih ada nafas di hidung. Berkat Tuhan.
Bisa tidur tadi malam. Ya, tidur nyenyak sampai pagi. Berkat Tuhan. Walaupun lagi deg-degan, Arsenal juara apa enggak? Kok ke situ sih ngomongnya? Ada yang batuk di atas. Kita bisa tidur nyenyak, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita punya segalanya, tapi anehnya mental kita selalu ngemis deketin Tuhan. Orientasi, ingat baik-baik. Waktu orientasi kita salah, semuanya jadi salah. Semuanya jadi salah. Nah sekarang, kita lihat cerita sambungannya, ayat berikutnya. Coba lihat, Lukas 19, ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Sakeus. Lukas 19, ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko, tadi sama pengemis di pinggir kota Yeriko ya. Sekarang dia masuk dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi habis Yesus selesai sama pengemis itu, Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, yang saudara mesti tahu, penduduk kota Yeriko punya kebiasaan. Kalau ada orang terkenal mau lewat, mereka keluar rumah semua. Keluar rumah semua. Saya bingung zaman dulu itu taunya gimana ya. Karena zaman dulu nggak ada WhatsApp group kan ya. Saya bingung taunya. Anyway, mereka tahu dan mereka punya kebiasaan keluar rumah. Dan kalau mereka punya anak-anak kecil, mereka kan bawa anak-anak mereka keluar, ditaruh di atas pohon. Itu spotnya anak-anak di atas pohon. Oke? Dan tiba-tiba, waktu lagi rame kayak gitu ya, Yesus lewat. Ada kepala pemungut cukai. The chief. Jadi dia kepalanya pemungut cukai. Wih, eselon 2 aja 500 M. Ada berita itu kan ya. Dia kepalanya. Dan Alkitab juga mencatat ia seorang yang kaya. Oke? Tapi waktu dia mau melihat Yesus, dia kehalang karena ukuran badan. Dia badannya pendek, kehalang mungkin sama pemain-pemain NBA. Dia nggak bisa lewat. Dan waktu dia nggak bisa lewat, saudara mesti tahu, saya suka lihat pemandangan ini di Jakarta. Orang-orang Jakarta yang punya posisi dan kedudukan biasanya nggak pernah mau antri di Jakarta. Ya, Blackpink ngantri, dia suruh orang yang ngantri, dia nggak mau ikutan ngantri. Dream Theater kemarin ngantri, dia suruh orang. Oh, saudara nggak tahu ya gini-ginian ya? Blackpink, Dream Theater, ya rohani saudara mukanya. Anyway, orang-orang yang punya posisi itu males ngantri. Karena mereka punya asisten, disuruh asistennya biasanya. Nah ini the chief loh, dia kepala pemungut cukai. Dan saudara mesti tahu, pemungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi. Kenapa? Karena pemungut cukai itu bekerja untuk penjajah. Dia orang Yahudi, dibilang kan, dia keturunan Abraham. Oke? Tapi dia orang Yahudi, dia meras cukai dari orang Yahudi, disetor ke penjajah. Hari itu Yahudi lagi dijajah sama Romawi. Belanda pernah bikin gitu sama Indonesia. Belanda pernah bikin tentara Kenil, tentara Hindia Belanda, pusatnya di Bandung. Direkrut orang-orang Indonesia, berhasil tuh waktu itu.
Ya, pernah dengar? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya. Hah? I'm kidding. Tentara India Belanda berhasil Pulau Jawa 13.000 orang Indonesia join Kenil. Maluku ada 5.000, Manado ada 4.000. Salah satunya opa saya. Opa saya itu tentara Kenil. Papa saya suka cerita, dia dibenci sama tetangga-tetangganya. Karena apa? Collab dengan penjajah. Nah sama, Sakyus. Dia pemungut cukai, dia chiefnya, ya, dia dibenci sama orang-orang di zaman itu. Orang-orang sebangsanya. Nah, waktu dia nggak bisa lihat Yesus, dia ambil ya posisinya anak-anak. Dia sejajarkan dirinya sama anak-anak Yeriko, dia naik ke atas pohon. Kalau dilihat sekelebat, zut gitu. Sakyus pasti sama anak-anak karena badannya pendek kan? Sama anak-anak, gak kelihatan. Tapi yang saya mau sharing buat saudara, coba lihat sekali lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ia berusaha, keren banget, untuk melihat orang apakah Yesus itu. Bahasa Inggrisnya, who he was. Present tense-nya, who he is. Bahasa Indonesia seharusnya adalah siapa dia. Pengemis tadi pertanyaannya apa? Apa itu? Sakyus pertanyaannya, siapa itu? Apa itu? Pertanyaan menjurus kepada barang-barang, materi dan pemberian-pemberian. Tapi siapa itu adalah pertanyaan yang menjurus kepada pribadi. Dia berusaha cari tahu siapa Yesus itu. Dan saudara mesti tahu, Yesus selalu tahu kalau dirinya dicari. Karena itulah nature-nya Tuhan. Tuhan selalu mencari. Yesus bilang di ayat ke-10 kan, ya, anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Dari Taman Eden, nature-nya Tuhan kayak begitu. Selalu mencari yang jatuh dalam dosa. Nah makanya saudara, apapun yang lagi terjadi sama saudara, jangan pernah stop cari Tuhan Yesus. Cari dia. Setiap hari cari Tuhan Yesus. Saudara pernah melakukan aktivitas pencarian? Pernah, di 2 tempat biasanya, supermarket sama restoran. Kita masuk ke supermarket, banyak tuh merek shampoo. Kita akan cari shampoo yang cocok buat kita. Menjawab kebutuhan kita. Satu frekuensi sama kita. Kita akan pilih shampoo itu. Di restoran juga sama. Kita masuk restoran, wah menu bertebaran. Kita akan pilih makanan yang menjawab kebutuhan kita. Yang cocok, yang satu frekuensi dengan kita. Nah frekuensinya surga selalu mencari saudara dan saya. Ingat supir Grab tadi? Nah kalau kita cari sesuai titik juga, kita satu frekuensi sama surga. Satu frekuensi. Makanya yang disamperin pohon aranya Sakyus. Sakyus segera turun. Hari ini aku harus numpang di rumahmu. Ya. Kalau saudara baca dari terjemahan-terjemahan lain, ternyata Yesus ngomong ini, Sakyus segera turun sebab hari ini aku mau nginep di rumah kamu. Wih. Yesus mau nginep. Sakyus menerima Yesus dengan sukacita. Orang-orang mencibir langsung. Dan anyway, waktu lagi di rumah Sakyus, ya mereka mungkin lagi duduk, makan, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Sakyus berdiri. Sakyus mesti sering berdiri, saudara. Kalau enggak kelihatan. Dia berdiri dan dia kasih pengumuman. Ya, pengumumannya wow, out of the box. Tiba-tiba dia ngomong ini, Tuhan, setengah dari asetku, saya akan kasih ke orang miskin, bukan ke pengemis ya, kasih ke orang miskin. Kalau Sakyus punya istri, istrinya mungkin ngomong gini, udah dong honey, stop.
ternyata masih koma. Dan kalau aku pernah peras orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sampai Yesus komentar, keselamatan telah datang di rumah ini. Orang yang mentalnya pengemis, selalu mau ada dulu, baru kasih buat Tuhan. Tapi orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tanpa disuruh, dia memberi sendiri. Tanpa ditodong, dia beri sendiri. Beri bukan uang aja ya saudara. Pemikiran, energi, ya tenaga kita, beri. Gak perlu ditodong-todong, gak perlu disuruh-suruh. Karena Sakyus percaya hari itu, when I have Jesus, I have everything. Waktu saya punya dia, saya berjumpa dengan dia, saya punya segalanya. Pengemis kebalik kan? Pengemis pengen punya dulu, baru nanti ini, itu, dan lain sebagainya. Pengen untung dulu, baru nanti akan rajin, komit, dan lain sebagainya. Orientasi. Sakyus orientasinya berubah hari itu. Ada 3 hal saya mau sharing buat saudara. Yang pertama, hari itu Sakyus orientasinya berubah dari mengejar keuntungan jasmani, berubah jadi kejar keuntungan rohani. Kejar keuntungan rohani mulai hari ini saudara. Masih roaming. Rohani kita untung, jasmani akan mengikuti. Yesus itu resep kehidupan dari Yesus kan? Kita sering kita udah hafal ayatnya kok. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahan tuh bahasa lainnya bonus. Beli bakmi, bonusnya acar. Ya, acar tuh bonus. Kita nggak bisa besoknya ke toko bakmi, kok saya mau acarnya doang dong, nggak bisa. Beli bakminya dulu, itu yang terutama. Makanya saudara, apapun tambahan dari surga, tetap fokus mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Kejar keuntungan rohani dong. Kalau kita terus kepahitan disimpan, dendam disimpan, marah disimpan, kecewa disimpan, rugi di kita, rohani kita rugi. Rugi. Makanya kejar keuntungan rohani. Saya mau diproses sama Tuhan. Gitu dong. Saya mau dirubah sama Tuhan. Kejar keuntungan rohani. Ini Sakyus berubah di sini. Yang kedua, matematikanya Sakyus berubah total. Berubah. Saudara mesti tahu, semenjak hukum Taurat disahkan, Keluaran 20, ya, itu matematikanya jadi linear. Matematikanya linear. Karena sebelum hukum Taurat disahkan, ya, Tuhan itu terkenal Tuhan yang baik banget. Orang berdosa dibelain, itu Tuhan. Abraham bohong kan? Malah rajanya dibilang sama Tuhan, you are a dead man. Padahal Abraham yang bohong. Gak pernah baca kayaknya gitu-gituan ya saudara. Tiba-tiba waktu hukum Taurat disahkan, matematikanya jadi berubah. Ilmu pasti, linear. Gramedia mengatakan 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 tidak lulus. Pasti. Dan itu kepengaruh sampai orang Kristen hari ini. Matematika kita dalam ikut Tuhan 2 tambah 2, 4. Ilmu pasti. Jadi semua dipasti-pastiin sama kita. Baik disayang Tuhan, jahat dihukum sama Tuhan. Itu kepengaruh sama orang Kristen sampai hari ini. Kita kalau ada apa dikit, ini pasti karena gak doa pagi. Ada hal gak enak terjadi, ini pasti karena ini. Ini pasti, ilmu pasti selalu kita. Keselak duri ikan, ini pasti gak ke gereja soalnya tadi pagi.
Semua hal yang gak enak, kita langsung menuduh diri kita. Karena matematika kita gitu, isi kepala kita begitu. Saudara pernah lihat matematikanya Perjanjian Baru? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika dari mana? Di Gramedia nggak ada. Dan orang sepinter manapun, cum laude manapun, gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Bukti berikut, pernah baca cerita janda yang kasih 2 peser uang? Yesus waktu ngelihat, Yesus cuman komentarnya gini, itu persembahan paling besar. Ngitungnya tuh gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil kamu bilang paling besar? Donatur hari itu yang sudah nyumbang jutaan dolar, tersinggung pasti sama Yesus. Enak aja tuh gondrong, gue udah ngasih jutaan dolar, dibilang janda itu paling besar. Dari mana ngitungnya? Gimana ngitungnya sih? Bukti berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya sama semua, melanggar undang-undang tenaga kerja. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Ini super wow. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia itu penjahat kelas kakap. Dia bunuh orang, dia perkosa orang, dia bohongin, dia tipu, dan ketangkep pengadilan disalib. Penjahat kelas kakap, dia bukan maling Indomaret, bukan. Disalib, udah mau mati, kehabisan banyak darah, susah ambil napas. Udah mau mati, cuman ngomong 1 kalimat sama sebelahnya. Mending ngomongnya apa? Ngomongnya biasa aja, ingat saya dong. Cuman gitu. Tiba-tiba semua yang dia buat gak ada yang dihitung. Gak ada yang dihitung. Dan detik itu juga dia bersama-sama Yesus di Firdaus. Ternyata rumus matematika Perjanjian Baru, rumusnya berubah, bukan ilmu pasti. Rumusnya begini, apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama Tuhan. Sayang sama Tuhan, kembali sesuai titik. Jangan nyasar terus, kembali sesuai titik. Kenali pribadinya Tuhan. Jatuh cinta sama Tuhan, bukan jatuh cinta sama pemberiannya, bukan. Jatuh cinta sama pemberinya. Saudara cuma jatuh cinta sama pemberian, itu nggak include sama pemberi. Tapi kalau kita jatuh cinta sama pemberinya, itu including pemberiannya. Pemberinya dong dicari. Siapa dia? Yang ketiga, Sakeus dengan dia kasih setengah asetnya, dia balikin 4 kali lipat. Dia lagi welcoming process to his life. Dia lagi menyambut proses ke dalam hidupnya. Sakeus. Karena ingat, kalau ada hal yang gak enak terjadi, bukan Tuhan lagi hukum saudara, bukan. Tuhan lagi sayang sama saudara, dia lagi memproses saudara. Jangan merasa dihukum sama Tuhan. Kalau ada hal yang gak enak lagi terjadi. Pendapatan turun, income turun, jangan merasa, saya kenapa ya? Jangan gitu-gitu. Bilang terima kasih sama Tuhan. Masih roaming. Masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. 1 Korintus 10 kan? Ini gak ngada-ngada nih. Masalah sepaket dengan jalan keluar. Jadi kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Gelap sepaket dengan terang. Kita mungkin in the dark tunnel, tapi sepaket dengan terang nanti di ujung jalan nanti. Terus ngapain ada masalah? Ternyata agenda masalah adalah surga pengen merubah saudara dan saya. Yang mau dirubah bukan masalahnya,
kita mau dirubah. Tuhan ngerubah masalah gampang banget. Debt collector lagi on the way ke rumah saudara, ya ampun, itu olinya dibikin bocor motornya sama Tuhan, gampang. Pakai kelingkingnya doang, tek gitu. Gak jadi dia ke rumah saudara. Tapi Tuhan izinkan ini semua terjadi, kenapa? Kita mau dirubah. Jadi kalau ada masalah, mengucap syukurlah. Masih roaming. Kalau lagi ujian, di mana-mana dosen selalu diem. Jadi jangan lagi berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan diemin saya? Jangan gitu-gitu. Karena lagi ujian kok. Ujian dosen diem. Di Alkitab paling ngeri, lagi badai, dosennya bobo. Badai loh. Makanya kalau ada masalah, berdoalah dari posisi ujian, bukan dari posisi cobaan. Karena iblis kasih cobaan, Tuhan kasih ujian. Ujian gunanya supaya kita naik kelas, cobaan untuk kita turun kelas dari iblis. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Oleh sebab itu, berdoalah dari posisi ujian. Coba, saudara dulu kalau doain anak saudara mau ulangan umum, mau ujian, doanya gimana? Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami supaya mereka bisa mengerjakan ujian dan mereka akan naik kelas. Sama kita doanya buat anak-anak? Atau ada yang beda? Kalau mereka mau ujian, Tuhan, kami berdoa dia akan tetap tinggal di kelas yang sama. Kita gitu? Enggak kan? Berdoa dari posisi ujian, kita yakin anak kita naik kelas. Nah, kenapa kalau ujian di sekolah kehidupan kita nggak yakin? Kita nggak yakin, kita selalu berdoa dari posisi kalah. Posisi seakan-akan kita lagi dicobai sama iblis. Tuhan, saya orang tua yang gagal. Saya patut terima sakit ini karena 10 tahun lalu saya bikin salah sama Tuhan. Itu doa dari posisi kalah. Doa dari posisi menang dong. Tuhan, terima kasih. Tuhan tunjuk saya untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai ada yang amin. Tapi masih keberatan kayaknya. Amin. Jangan gitu dong, Proses itu mesti disambut. Itu bagian sayangnya Tuhan buat kita. Disambut proses, jangan ditengking-tengking proses. Dan banyak orang suka DM saya, bilang gini, Pak, saya udah masalah ini udah 5 tahun, masalah yang sama. Nah, waktu saya bilang, gimana, kamu berubah gak? Enggak, saya terus bertanya sama Tuhan, kenapa ini terus datang? Itu namanya sama aja kita ditinggal di kelas yang sama, gak pernah naik kelas. Makanya dirubah, cara mikir kita soal Yesus dirubah. Cari pribadinya, supaya kita makin ngerti, makin jatuh cinta. Bahwa dia pengen lihat saudara dan saya naik kelas. Bukan tinggal di kelas yang sama. Makanya dikasih ujian. Ingat baik-baik saudara, musuhnya proses itu instan. Kita seringkali pengen cepat sembuh dong, cepat ini dong, kita pengen cepat. Tapi kalau kita belum berubah, ya kita tetap di kelas yang sama. Kita belum berubah soalnya. Makanya sadar, kalau ada masalah, kita yang mau dirubah, bukan masalahnya. Jangan mengharapkan instan. Ini saya ngomong gini karena feedback ya. Feedback, orang kecewa menaikkan doa Yabes 2 tahun belakangan. Pak, saya tiap hari klaim doa Yabes, kecewa yang ada. Karena doa Yabes isinya adalah saya nggak sakit, saya dilebarin kemahnya ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Doa Yabes, 1 Tawarik 4 kan? Banyak orang kecewa, Pak, saya klaim itu 1,5 tahun, nggak pernah kejadian.
Malah yang diperlebar perut saya, Pak. Yang lain enggak. Makanya saya mau ajang doanya Paulus, lebih keren. Efesus 3 ayat 20 dan 21, nanti baca di rumah. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Berarti saudara minta Jaguar, dikasih Grand Max udah jauh. Wah, roaming berat. Ini pasti nih, menerjemahkan ayat itu, wah berarti saya minta 1 dikasih 2, enak aja. Enggak. Kita tadi doa dan yang kita pikirin apa? Mercy kan? Jaguar kan? Tiba-tiba dikasihnya Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh. Nah gitu dong terjemahin firman Tuhan. Masih nggak terima? Kok Tuhan gitu sama saya? Tuhan gak jahat sama saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan lihat dari atas, dikasih mercy lo belagu nanti. Nanti lo sombong, lo jalan mebrondong nanti. Grand Max dulu. Itu Tuhan. Dia lebih senang memproses kita supaya kita gak sombong, gak kegedean kepala, pakai helm Gojek masih muat. Jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Baca Alkitab karena jatuh cinta, bukan karena tertuduh, nanti gini, nanti kalau nggak baca nanti gini-gini. Enggak, jatuh cinta. Ini kayak surat cinta. Ke gereja, bukan karena mau ini, enggak, Tuhan proses saya. Ayat terakhir, benar terakhir, tapi pembahasannya masih panjang. Maleakhi 3, ayatnya yang ketiga. Kalimat pertamanya saja, ini pengalaman pribadi saya. Ia akan duduk seperti orang yang apa saudara? Memurnikan dan mentahirkan perak. Stop sampai di situ. Saya satu kali sebelum pandemi, saya lagi di Pulau Bali, karena saya cinta banget sama pulau itu. Saya ke daerah namanya Kapal. Daerah ini adalah tempat pengrajin perak, kapal. Nah, waktu saya datang di situ, saya sangat tertarik karena ada asbak keren banget. Saya bukan perokok ya, tapi itu asbak keren banget. Sampai dalam hati gini, saya mau beli, mau pajang di rumah. Keren banget asbaknya, silver, perak. Waktu saya udah pegang-pegang, saya mulai tanya, Pak ini berapa? Lalu pengrajin peraknya ngomong gini, oh Pak, sorry, itu nggak dijual. Loh, kenapa nggak dijual? Kok ditaruh di sini? Ini bagus banget. Saya nggak akan lupa, dia pakai bahasa gini. Oh belum Pak, itu belum dijual karena masih belang blonteng. Pernah dengar kata itu? Nah, kita mesti cari di kamus. Itu nggak ada di kamus kayaknya. Oh ya, belang blonteng? Iya. Maksudnya gimana? Ini bagus banget. Saya nggak ngerti soalnya. Iya Pak, perak itu layak dijual kalau saya bisa ngaca mulus muka saya di asbak itu. Nah kalau saya angkat asbak ini, saya ngaca, muka saya masih geradakan. Wih ini bahasanya aneh-aneh loh, ini pengrajin belang blonteng, yang kedua geradakan. Muka saya bergelombang di asbak itu. Jadi nggak dijual? Enggak Pak. Terus mesti diapain? Saya mesti bakar ulang. Dibakar lagi, dimurnikan kembali. Sampai jadi itu asbak bagus, dia bisa ngaca mulus mukanya di asbak itu. Yang terbuat dari perak. Kita kalau lagi masalah, panas, kok belakang nggak tahu? Emosian jadinya, kayak lagi dibakar, panas semuanya kayaknya. Coba diganti cara mikirnya. Diganti bahwa Tuhan lagi memurnikan saya. Makannya panas. Makannya situasinya panas. Tenang dong, tenang. Kita ini lagi dimurnikan. Kita pikir udah bagus kok. Saya udah lewatin itu kok. Saya udah alamin ini kok. Saya udah ampuni kok. Kok masih panas juga? Tuhan mungkin lihat. Mungkin kamu pikir bagus, tapi saya belum bisa ngaca di karakter kamu.
Ada karakter Kristus di sana. Saya belum bisa ngaca. Makanya saya mau murnikan kamu lagi. Saya mau mentahirkan kamu. Sampai kamu jadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambarnya. Bukan serupa dengan dunia. Makanya saudara, tiap hari jatuh cintalah sama Tuhan Yesus. Ya, dia beautiful banget. Dia sayang sama saudara dan saya. Ya, jatuh cinta, cari pribadinya. Saya percaya, when we have Jesus, we have everything. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara.